Oke, halo semuanya, balik lagi bareng gue Yogi. Dan untuk kesempatan kali ini, gue mau sedikit nyantai dulu ya. Ini gue kemarin habis nge-review Shockbreaker AK-11 buat Satria 2 Tak. Buat yang belum nonton, silahkan nonton dulu di video sebelumnya. Dan untuk di video kali ini, gue mau bahas tentang bagaimana caranya untuk merawat rantai dan juga gear motor ya. Karena banyak banget ya kalau misalkan datang ke bengkel atau ke toko itu pengen ganti langsung gitu kan ya, alasannya banyak ya. Selain karena rusak atau emang udah waktunya. Cuman emang ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk memperpanjang usia rantai terutama dan juga gear, karena yang paling sering ganti itu sebenarnya di rantai ya dibandingkan dengan gearnya ya. Kalau misalkan gear agak sedikit lebih panjang ya emang. Cuman emang berapa sih kapan atau lebih tepatnya kapan waktu yang tepat untuk ganti rantai dan gear, dan kenapa ya biasanya kita harus ganti. Nah, di video kali ini gue bakal bahas tentang masalah ini secara singkat aja, nggak usah panjang-panjang ya. Dan sambil gue beresin barang-barang habis review kemarin ya. Mari kita mulai. Oke, mari kita mulai ya. Jadi untuk merawat rantai dan juga gear motor emang seringkali tidak mendapat perhatian yang cukup, termasuk gue sendiri secara pribadi. Karena dengan ya faktornya kalau gue sendiri adalah kesibukan kerja, otomatis nggak terlalu memperhatikan kondisi rantai. Jadi kenapa motor gue itu sering banget ganti ya, sering di mungkin tahun 2 tahun itu udah ganti ya, walaupun kadang dipaksain ya, sering banget ganti ya. Dan harusnya kalian nggak perlu kayak gue ya. Kalian harus ngerawat ya banyak hal ya, yang kalau masalah di gue adalah satu, putus, yang kedua berkarat, yang berkarat otomatis bisa menyebabkan putus juga, dan juga kendor, saya saking kendornya itu harus kadangan dilepas satu ya, agar dia lebih kencang lagi ya, walaupun itu cuma sementara, akhirnya gue ganti sih. Ya itu beberapa hal yang seringnya gue alamin ya. Nah, buat kalian yang emang kayak gue sebenarnya sesekali perlu melakukan perawatan ya. Yang paling utama tentu adalah pembersihan, terus beri cairan atau pelumas, yaitu paling basic lah ya ibaratnya. Nah, cuman emang ada beberapa kesalahan yang biasanya gue lakuin dan para pengguna motor lainnya juga lakukan juga ya, yaitu salah membersihkan, salah pemilihan bahan untuk ngebersihin, salah pakai pelumas, dan juga nggak memperhatikan umur dari rantai tersebut ya. Nah, nanti gue bakal bahas ya kesalahan-kesalahan yang sering gue lakukan dan bagaimana cara mengatasinya ya. Ini gue malah lewat nih buat. Kalau ngomongin soal rantai dan juga gear, tentu dua komponen ini cukup penting ya. Tanpa ada keduanya, otomatis motor kita nggak bisa bergerak, karena fungsinya ya di belakang layar adalah untuk menyalurkan tenaga dari mesin ke roda belakang tentunya. Kalau misalkan nggak ada yang menyalurkan tenaga dari mesin, otomatis motor nggak bisa jalan. Nah, itulah kenapa penting banget buat kita merawat atau memperhatikan part yang satu ini. Karena kalau misalkan ganti juga harganya lumayan. Gue sebagai penjual juga kalau misalkan jual rantai tentu akan memberikan beberapa aftermarket ya, yang atau beberapa varian yang emang harganya terjangkau, kayak mungkin yang gue pegang kayak TK, juga ada Triple S. Secara kualitas bagus tapi harganya masih affordable atau terjangkau ya. Nah, kenapa rantai ini juga perlu dirawat? Karena ini adalah bagian part yang terus menerus terkena tekanan, terutama kalau misalkan kalian dipakainya secara terus menerus atau dalam jangka waktu yang panjang. Kayak misalkan gue jalan, kalau misalkan sekali seminggu atau sebulan beberapa kali itu ke luar kota, misalkan dari Surabaya ke Kediri atau bahkan mungkin ke Jawa Tengah ya kan, dari Jawa Timur ke Jawa Tengah, otomatis rantai gue juga sering habis ya, sering rusak dan terkena hujan. Kalau musim apalagi kalau musimnya lagi transisi ya, hujan dan panas, itu otomatis motor atau rantai motor akan lebih cepat berkarat. Nah, ini masalah yang sering gue ada pasti adalah berkarat dan putus ya. Kalau kalian nggak tahu ya, cuman ada beberapa hal yang emang bikin rantai ini cepat rusak atau aus ya. Selain usia tentunya, kalau misalkan ada pertanyaan bahwa kapan sih uh, waktu yang tepat buat ganti rantai dan juga gear. Kalau misalkan secara di atas kertas itu rekomendasinya adalah di 15, setiap 15.000 kilometer itu kita ganti rantai ya, dan juga gearnya ya kan. Kalau bisa, kalau kalian mau ganti itu satu set ya, gear dan rantai. Walaupun kalau misalkan kalian mau ganti rantainya atau gearnya aja juga nggak apa-apa. Cuma rekomendasinya sekalian ganti kedua komponen ini sekaligus
ya untuk menghemat biaya di awal ya. Untuk menghemat biaya selanjutnya bukan di awal. Justru di awal malah mahal ya karena kan beli satu set ya gear dan rantai atau kalau misalkan pengen hemat kalian beli kayak TK itu kan keluarin gear set ya itu udah atau chain kit ya kan udah sama gearnya itu lebih hemat ya atau misalkan kalian beli satuan juga gak masalah sebenarnya. Nah setelah kita tahu bagaimana cara si rantai ini bekerja tentu kita harus lebih ekstra terhadap perawatannya agar si gear dan rantai ini lebih terjaga dan kondisinya selalu prima dan siap dipakai kapanpun ya dan otomatis menghemat biaya perawatan kita atau biaya penggantian part ya karena walaupun tadi gue bilang setiap 15.000 kilometer ya walaupun ya secara di lapangan ya itu mungkin kita bisa lebih ya bisa 20.000 bahkan mungkin 30.000 kalau misalkan perawatannya cukup oke. Tapi kalau kayak gue ya 15.000 udah harus ganti karena ya tadi ya bahkan mungkin di setiap 10.000 kayaknya waktu itu gue pernah ganti ya karena perjalanan cukup jauh dan memang gue harus ganti walaupun kata mekaniknya kalau misalkan gue bawa ke bengkel ini masih bisa dipakai cuman apa ya kata mekaniknya waktu ini bisa dipakai cuman kita kurangin aja atau potong lah ya berarti kalau bahasa umumnya ya bisa dipakai cuman gue bilang ganti aja lah nggak apa-apa karena kan emang gue tahu kebutuhan gue itu sering keluar kota waktu itu jadi daripada di tengah jalan putus dan emang gue sering jalan malam ya otomatis kalau jalan malam lebih sedikit ketemu bengkel yang masih buka ya jadi gue menghindari hal kayak gitu. Nah, yang paling penting dalam merawat tentu adalah membersihkan ya. Kita perlu membersihkan secara rutin, jangan kayak gue yang males ya. Walaupun gue beralasan sibuk, sebenarnya lebih tepatnya gue karena malas aja sih ya. Nah, ini penting kenapa? Karena rantai ini untuk motor-motor sekarang itu sudah jarang yang menggunakan cover. Ya bukan jarang ya, beberapa ada yang masih, beberapa ada yang tidak ya. Tentu kotoran akan nempel ya, yang akhirnya mengganggu kinerja dari si rantai dan juga gear. Nah, untuk membersihkan ini sebenarnya simpel banget. Kalian nggak harus menggunakan apa ya? Kalau yang sering jadi kesalahan gue adalah gue pakai bensin. Nah, jangan pakai bensin ya. Sebenarnya secara sederhana pakai air aja cukup untuk membersihkannya. Jadi kalau misalkan kita cuci motor ya udah bersihin pakai kita semprot dengan air. Terus bisa kita tambahkan sabun juga dengan sabun yang soft ya, jangan yang terlalu chemical yang bisa ada asam atau korosinya itu nggak perlu. Kita pakai sabun-sabun biasa lah ya yang lebih ringan dan juga air itu udah cukup sebenarnya untuk membersihkan untuk menghilangkan debu di rantai dan juga gear kita. Nah, lebih bagus emang kalau kita punya cleaner atau cairan bersih untuk rantai. Ya, kalau misalkan harganya emang lebih mahal ya kita pakai air sabun juga cukup. Jadi yang paling penting hindari menggunakan bensin. Walaupun bisa ya kalau misalkan kita menggunakan bensin bisa. Cuman kalau gue mendingan pakai chain cleaner buat ngebersihin ya atau penetran ya daripada menggunakan bensin sih. Karena kan secara cost ya mungkin hampir mirip-mirip ya kalau misalkan kita itu. Kalau misalkan lebih hemat ya udah pakai air cukup lah, air sabun juga bisa ya. Ya kalau gue sih seringnya ya bukan gue ya, kebanyakan tuh pakai ini kalau cuci motor kan pakai ini pencuci piring ya yang warnanya hijau itu biasanya pakai itu. Dan gue sering banget pakai itu dan nggak masalah sih sejauh ini. Ya mungkin walaupun banyak yang nggak merekomendasikan ya itu lebih baik daripada kita menggunakan rantai pakai bensin ya. Ya walaupun bisa aja ya, cuman kalau bisa dihindari hindari dan emang kalau menurut gue ya mendingan beli cairan cleaner aja dan harganya lebih terjangkau gitu kan dan bisa dipakai berkali-kali juga. Karena bensin ini bisa merusak lapisan pelindung rantainya ya. Nah, biasanya setelah dibersihkan itu rantai pasti kering. Nah, kalau rantai kering biasanya dikasih apa sih? Ya tentu dikasih pelumas. Nah, pelumas yang terbaik untuk rantai motor adalah yang dirancang khusus untuk rantai ya. Dan kalau misalkan ini kayak misalkan TK nih, dia tuh udah kasih pelumas nih kayak gini nih. Bentuknya kayak mirip kayak gel ya, kayak gini nih. Mirip kayak gel gini ya, biar tidak mudah kering ya dengan cepat. Dan kalau bisa setelah dibersihkan, dicuci terutama itu dipakein pelumas ya. Jadi dia gak gampang kering dan juga gak gampang kena debu atau kotoran. Nah kalau bisa kita bisa menggunakan jenis yang di pasaran tuh di toko-toko banyak ya untuk berbagai merek chain loop yang bisa menjadi pilihan kayak Motul, kayak Kit, kayak Repsol atau STP itu bisa kalian cari lah banyak kalau misalkan kayak di Indomaret, Alfamart itu kan ada juga ya kayak kit itu kan bisa gampang ditemui lah bisa kalian gitu. Nah alternatifnya mungkin yang sering kita lakukan adalah pakai ini ya pakai oli mesin.
Ya, kayak oli mesin gue juga sering sebenarnya. Walaupun nggak direkomendasikan sebenarnya, cuman bisa ya sebagai alternatif pakai oli mesin. Cuman rekomendasi gue adalah jangan pakai oli bekas ya, yang bekas pakai jangan eh, pakainya itu oli sisa. Ya oli sisa yang dalam artian biasanya kita isi ganti oli ya kan, biasanya ada sisa itu di botolnya bisa sisa berapa mili itu kita mungkin bisa simpan buat melumasi rantai ya. Jadi sebisa mungkin jangan pakai yang bekas walaupun bisa aja, cuman yang bekas itu resikonya adalah kotorannya jadi cepat menumpuk dan juga kan untuk misalkan kalian pakai oli itu kan ada partikel-partikel mesin yang luruh juga ya dan itu bisa menempel di rantai dan bikin rantai bakal cepat aus ya walaupun ya nggak secepat itu juga ausnya ya cuman ya emang kalau bisa dihindari walaupun kadang gue juga pakai kalau misalkan dalam keadaan ini benar-benar kering dan gue gak bisa nemuin chain loop atau chain loopnya lagi habis ya udah pakai oli bekas aja ya itu bisa kalian pakai kalau dari dulu sebenarnya itu ya kalau bisa dihindari oli bekas hindari kalau misalkan ya emang terpaksa pakai bisa lah untuk seminggu 2 minggu nanti tinggal diganti rutin itu sudah cukup ya yang penting jangan sampai kering terlalu lama ya untuk si rantai dan juga gearnya ya karena kalau misalkan terlalu lama keringnya juga akan bikin si rantai ini resiko rusaknya lebih besar ya dibandingkan kita ya udah pakai oli bekas nggak apa-apa ya untuk perawatan lainnya sebenarnya ini kalau gue sih agak sedikit memperhatikan cuman walaupun kadang sering kelewat adalah ngatur ketegangan dari si rantai ya. Ini juga cukup penting selain untuk perawatan tentu untuk performa ya. Kalau misalkan terlalu kendor juga performanya nggak enak ya, berat dibawa gitu kan dan juga ada resiko rantainya itu lepas dari si gigi gearnya ya dan resiko putus nanti di jalan ya. Jadi kalau bisa itu ideal ketegangannya. Nah, ketegangan yang ideal ini tentu membuat tarikan motor kita lebih halus ya, lebih enak, lebih responsif juga. Kalau misalkan nyari buat kecepatan tinggi top speed juga dapat ya gitu kan buat di jalan gitu kan kalau lagi buru-buru bisa dapat kecepatan yang lumayan tanpa kita khawatir rantainya itu lepas atau bahkan putus ya kalau misalkan terlalu longgar otomatis ada risiko terlepas ya dan juga biasanya rantainya agak berisik kalau misalkan kita terlalu kendor ya atau nggak memperhatikan tingkat kerenggangan atau ketegangan dari si rantai dan juga gearnya terutama rantainya ya itu harus diperhatikan caranya ya tinggal diatur aja di settingan armnya ya itu ada settingannya tapi kalau misalkan sudah terlalu kendor itu kan karena faktor umur dari si rantai ya faktor rantai ini kan kayak tadi gue bilang kadang mekanik nyaranin untuk melepas satu bagian biar dia tuh lebih kencang gitu kan itu berarti kan faktor dari rantai atau faktor dari aramnya dan segala macam itu bisa kalian atur setting sesuai dengan kebutuhan ya ya rata-rata idealnya tingkat kelonggarannya itu di 2 sampai 3 cm itu biar lebih enak lebih fleksibel ya kalau bukan dipakai untuk kencang ataupun untuk akselerasi. Terus yang lainnya yang mempengaruhi seberapa awet si rantai dan juga gear itu adalah dari gaya kita berkendara tentunya ya. Karena berkendara kita sehari-hari itu sangat mempengaruhi dari umur spare part motor kita ya. Nggak cuma rantai, nggak cuma gear, juga part-part lainnya juga sangat berpengaruh dengan gaya berkendara kita. Salah satu hal yang bikin si rantai ini cepat kendor, cepat aus adalah ketika kita itu akselerasinya terlalu agresif ya, terlalu mendadak ya, itu bisa bikin motor atau rantai motor cepat uh, aus ya karena kan dia dapat tekanan yang tiba-tiba ya dengan besar ya kecuali kalau emang kalian pakai untuk balapan gitu itu beda lagi ya karena emang untuk balapan kan yang dicari adalah tentu performanya ya yang masalah part tentu kan bagi para tim balap udah tahu bahwa emang part-part ini emang harus sering diganti dan emang sudah ada budgetnya beda lagi kalau misalnya kita buat daily ya yang pengen seawet mungkin itu juga penting. Terus juga penggunaan engine brake ya terutama buat kalian yang tinggal di daerah pegunungan yang emang sering pakai engine brake buat mengurangi kecepatan. Ya, emang ini cukup penting ya buat alternatif buat jaga keselamatan. Cuman emang faktor resikonya adalah nanti di gear dan rantainya bakal cepat rusak ya. Jadi perlu kalian kalian pertimbangkan untuk penggunaan engine brake dan juga rem tangan dan rem kakinya ya, rem depan belakangnya. Itu perlu diperhatikan biar lebih awet ya. Cuman kalau misalkan emang faktornya adalah keselamatan,
tentu kalian gak usah pikirin tentang penggantian part ya, karena itu lebih penting dibandingkan dengan uang mungkin sekitar cuma 100-200 ribu untuk ganti rantai ya. Nah, cuman emang kalau misalkan kalian bisa menyeimbangkan, itu juga lebih baik ya, karena penggunaan engine brake sangat-sangat berpengaruh ke umur dari rantai dan juga gear. Selain engine brake, tentu penggunaan beban berat ya, baik itu dipakai buat boncengan berlebih, bertiga misalkan, dan juga barang bawaan yang banyak, tentu akan mempengaruhi dari si rantai terutama, karena dia bekerjanya akan semakin keras untuk menyalurkan tegangan. Terus juga perhatikan juga kondisi ban. Kalau kondisi ban kalian agak sedikit kempes ya, itu juga bisa bikin motor semakin rantai motor semakin keras bekerjanya ya, karena tenaga yang disalurkan tidak maksimal gitu kan, dia rantainya akan terus tegang ya, padahal performanya nggak naik-naik gitu kan. Terus juga kalian juga perlu perhatikan hal-hal lainnya ya selain itu. Dan kurang lebih kalau misalkan kalian emang pengen uh, merawat motor kalian lebih maksimal, tentu penggunaan pelumas yang cocok itu bisa bikin merawat atau usianya lebih panjang ya. Dan ada beberapa rekomendasi produk, tadi gue sebenarnya di awal udah sempat bilang untuk pakai apa sih pelumas yang cocok untuk rantai motor. Untuk pelumas yang cocok buat rantai motor itu kalian bisa temui kalau di pasaran tuh kayak ada kit ya, kit chain loop ya, kalau nggak salah gue namanya ya. Ada kit motor lah, pokoknya kalian tahu ada di pasaran ya untuk kit motor ini. Harganya juga menurut gue cukup terjangkau, kalian bisa beli di online atau bisa beli di minimarket terdekat ya di kota kalian kayak Indomaret, Alfamart ya. Itu juga sudah ada ya. Kalau nggak, gue juga seringnya belinya di situ. Kalau misalkan buat kebutuhan kalau lagi jalan jauh dan gue nggak bawa atau habis itu, gue tinggal beli aja buat melumasin rantai ya. Dan menurut gue ini produk yang cukup affordable. Terus yang lain juga sebenarnya ada ya selain kit motor. Cuman mungkin pembeliannya di toko-toko kayak minimarket mungkin belum terlalu banyak, kan bisa belinya di toko-toko spare part atau mungkin di bengkel ya kan. Itu kayak ada apa ya? Kalau gue pernah pakai itu Petro Asia Chain Loop itu bisa ada. Terus sebenarnya banyak lagi ya untuk chain loop ini yang bisa kalian pakai sebenarnya. Untuk pembelian nanti rekomendasi produk yang bisa kalian pilih nanti gue coba cantumin linknya di bawah, mungkin kalian pengen beli online ya kayak kit atau Petroasia, nanti gue cantumin linknya di bawah ya. Atau mungkin kalian punya rekomendasi produk lainnya, atau mungkin di sini ada produsen atau merek yang emang jual chain loop atau produk pembersih juga ya untuk kebersihan rantai. Silakan bisa komen di bawah ya, nggak apa-apa ya, silakan promosi bebas, boleh silakan. Uh, Kalau misalkan punya rekomendasi lagi lainnya teman-teman juga boleh ya, silakan rekomendasi teman-teman lainnya yang pengen tahu apa sih yang cocok atau yang aman untuk membuat rantai lebih awet ya untuk melumasinya, entah itu pelumas, entah itu cairan pembersih ya, yang harganya terjangkau dan bagus ya. Kalau misalkan kalian mau ganti rantai dan juga gear, kalau misalkan sudah tidak bisa tertolong dan memang sudah rusak atau putus, kalian bisa ganti dengan kayak TK Racing buat rantai ya. Ada gearnya juga ya, ini gear depan belakang ada ya, yang depannya mana. Terus kalau pengen yang ya ini kalian tahu apa ya, gear buta ya. Jadi ini buat yang pengen custom bisa pakai ini ya, tinggal dilubangin aja ya. Ada gear buta atau yang sudah sesuai dengan tipe motornya juga ada ya. Selain TK ada nggak yang lain? Ada tentunya, kayak Triple S ada ya, Triple S depan, Triple S barangnya lagi di bawah ya. Triple S itu nanti kalau setiap pembelian ini linknya gue tampilin di bawah untuk produk-produk yang gue jual ya, baik itu TK, Triple S ataupun yang lainnya ya. Kalau kalian butuh silakan langsung saja klik link pembelian di description di bawah, atau kalian request produk lainnya juga boleh ya, atau mungkin mau tanya-tanya seputar gear, rantai di topik-topik lain juga boleh, atau request produk yang sesuai dengan kebutuhan kalian juga boleh ya. Kalau kalian pengen gabung dengan gue di grosir ya, kalian punya toko, kalian punya bengkel yang pengen kulakan ya, pengen dapetin harga grosir terbaik untuk spare part motornya, silakan bisa hubungi admin gue langsung aja, nomor WA-nya di kolom deskripsi, silakan bisa konsultasi dulu atau bisa konsultasi gue di sosial media ya. Dan mohon maaf banget selama seminggu ini gue nggak sempat untuk ngebaca DM kalian yang masuk ya, dan banyak yang masuk ke filter ternyata. Selama gue baru lihat kemarin ada yang 2 bulan belum gue baca, gue mohon maaf sekali. Kalau misalkan mau silakan kalian komentar, dan juga DM gue kalau misalkan kalian mungkin lewat DM-nya nggak kebaca. Ya, itu aja. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Gue Yugi, bye-bye.